Halo, selamat datang semuanya di channel saya. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai statistika, khususnya cara mencari nilai T-tabel ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar pada video-video saya sebelumnya. Jadi ini saya akan bahas di sini secara detail untuk mencari nilai T-tabel. Oke, jadi nilai T-tabel ini digunakan sebagai pembanding pada uji yang menggunakan T-hitung sebagai statistik ujinya, seperti uji T1 sampel, uji T2 sampel bebas atau independent sample t-test, uji T2 sampel berpasangan atau pair t-test, uji parsial dalam regresi, dan sebagainya. Pokoknya yang menggunakan statistik uji T-hitung. Pasti harus menggunakan T-tabel sebagai pembandingnya dalam kriteria penolakan H0. Oke, jadi setiap uji ini memiliki kriteria penolakan H0 tertentu sesuai dengan jenis hipotesisnya. Ya, jadi kriteria penolakan H0 itu bergantung dengan jenis hipotesis yang digunakan. Baik hipotesis satu arah itu juga bisa satu arah kanan dan satu arah kiri, atau hipotesis dua arah. Oke, mungkin kita lihat sedikit dulu tentang hipotesis dan juga kriteria penolakan H0-nya. Jadi di sini ada hipotesis dua arah, di mana hipotesis dua arah ini di sini kebetulan saya menggunakan hipotesis yang dua sampel berpasangan ya. Jadi ada mu1 dan mu2. Nanti mungkin disesuaikan lagi dengan hipotesis yang digunakan oleh kalian semua. Jadi inti dari hipotesis dua arah yaitu di mana H0-nya mengandung sama dengan, tanda sama dengan, dan H1-nya mengandung tanda tidak sama dengan. Ya, ini disebut hipotesis dua arah dan tidak boleh dibolak-balik antara H0 dan H1. Ya, H0 pasti memuat tanda sama dengan dan tidak sama dengan itu dimuat di H1. Kriteria penolakan H0 untuk jenis hipotesis ini adalah nilai mutlak T-hitung lebih besar dari T-tabel. T-hitung disebut juga dengan T-value ya. Nah, T-tabel ini dengan syarat alfa per 2 dan derajat bebas N-1. Untuk derajat bebas ini nanti disesuaikan dengan masing-masing uji. Kebetulan di sini uji dua sampel berpasangan, derajat bebasnya adalah N-1, di mana N adalah banyaknya observasi atau banyaknya pasangan yang diamati. Lalu hipotesis satu arah kanan ini memuat di H0 itu memuat tanda kurang dari sama dengan, dan H1 memuat tanda lebih dari. Kalau di sini lihat aja arah kanan, maka di H1-nya dia mengarah ke kanan, ya kan, atau lebih besar. Di mana kriteria penolakan H0 untuk hipotesis jenis ini adalah T-value atau T-hitung lebih besar dari T-tabel alfa dengan derajat bebas N-1. Hipotesis satu arah kiri ini kebalikannya satu arah kanan ya. Jadi H0-nya membuat tanda lebih besar sama dengan, sedangkan H1-nya membuat tanda kurang dari. Ya, kita lihat aja arahnya kiri, maka di H1 dia mengarah ke kiri atau kurang dari. Nah, kriteria penolakan H0-nya adalah T-value kurang dari minus T-tabel. Jadi dinamain minus. Jadi alfa dengan derajat bebas alfa dan derajat bebas N-. Oke, mungkin kita langsung saja. Pertama kita siapkan tabel T. Jadi tabel T ini sudah tersedia banyak di Google ya, kalau kalian cari cari saja tabel T. Tapi nanti saya juga akan melampirkan link Google Drive untuk dapat kalian download tabel T yang saya gunakan. Nah, ini adalah tabel T yang saya gunakan, di mana di sini kita lihat dulu di bagian atas ini menyatakan kolom ya, kolom ada beberapa kolom. Di sini ada kumulatif probability untuk T 50%, 75 dan seterusnya ya, sampai di sini. Lalu di sini ada one tail, ini adalah alfanya ya, nilai alfa yang baris kedua dan ketiganya alfa. Tapi yang baris kedua ini one tail ini khusus untuk yang hipotesis satu arah. Ya. Ketika hipotesis satu arahnya maka lihat alfanya yang di baris kedua ini. Tapi ketika hipotesisnya dua arah maka kita lihat yang di sini baris ketiga. Oke, jadi kalau sebelumnya saya di sini menyebutkan untuk dua arah alfanya dibagi dua, ya kan? Tapi kalau jenis tabelnya sudah membedakan satu arah dua arah, maka kita tidak perlu lagi membagi dua alfanya untuk hipotesis dua arah. Jadi kita tinggal lihat saja di dua arah, maka kita langsung di baris ini yang kita lihat. Oke. Nah, kemudian di sini baris selanjutnya di sini DS 1 sampai dengan 60 ini menyatakan derajat
contoh, misalnya kita memiliki hipotesis satu arah dan kita ingin mencari nilai tabel T untuk T-nya alfanya 0,05 dan DF-nya adalah 20 kurang 1 yaitu 19. Maka kita coba cari di sini untuk T 0,05 di one tail salah satu arah ya. Kita cari di sini 0,05, lalu kita DF-nya adalah 19, kemudian kita cari perpotongan antara baris dan kolom tersebut. Maka kita dapatkan nilai T tabel untuk alfa 0,05 dan DF-nya 19 dalam hipotesis satu arah, maka kita dapatkan nilai T tabel adalah 1,729. Oke. Nah, kita coba juga untuk yang dua arah. Bagaimana kalau hipotesisnya dua arah? Nah, kalau hipotesisnya dua arah, maka kita bisa cari juga dengan T-nya 0,05 untuk 19. Kita cari yang di dua arah 0,05-nya. Jadi kita cari di sini. Nah, kemudian DF-nya sama, kita cari baris ke 19. Lalu kita cari perpotongan antara baris 19 dengan kolom 0,05 di two tails. Oke, kita dapatkan nilainya adalah 2,093. Ya, itulah cara mencari nilai T tabel dengan menggunakan tabel T. Tapi di sini kan T tabel T ini agak kurang detail ya. Di sini misalnya 29, 30 langsung lompat ke 40. Nah, bagaimana kalau tidak ada di sini atau kita tidak memiliki tabel T? Jadi ada opsi lainnya, yaitu kita bisa menggunakan Microsoft Excel ya untuk mencari nilai T tabel. Oke, kita lanjut, kita coba persiapkan dulu Excel-nya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan rumus untuk tabel mencari T tabel itu sama dengan INV. Nah, ini sebenarnya di sini titik INV ya, titik INV dalam kurung. Nah, di sini diminta probability-nya atau nilai alfanya ya, dengan derajat bebasnya. Dan di sini kalau kita menggunakan nilai alfa 0,05, probability yang kita gunakan adalah 0,95 untuk mendapatkan nilai tabel yang positif. Kalau kita pakai 0,05, nanti kita akan mendapatkan nilai tabel yang negatif karena dia melihat kurva sebaran T itu dari arah kirinya ya. Sehingga kita di sini menggunakan 0,95 ya. Di sini hati-hati, tolong disesuaikan dengan laptop kalian. Desimalnya menggunakan titik atau koma. Kalau di laptop saya menggunakan titik, jadi menggunakan 0,95. Kemudian di sini setelah ini langkah kedua juga kita perlu hati-hati. Di sini yang diminta dalam laptop saya atau komputer saya ini adalah koma ya, probability, koma, degree freedom. Jadi saya gunakan koma. Dalam beberapa komputer, beberapa laptop lainnya dia menggunakan titik koma. Jadi dilihat saja di Excel-nya minta yang apa. Nah, tadi degree freedom kita kalau saya 19 ya, 19. Maka kita tutup kurung, kemudian kita enter. Maka kita akan mendapatkan nilai tabel T sesuai dengan nilai yang tadi ya, untuk satu arah. Oke, sama ya, jadi nilainya sama. Kemudian bagaimana kalau untuk dua arah? Nah, kalau untuk dua arah ini agak sedikit berbeda lagi rumusnya. Jadi INV titik 2 itu menyatakan adalah dua arahnya ya. Jadi kita langsung probability untuk dua, kita nggak bisa pakai 0,95 ya, kita pakai yang 0,05 karena dia melihat dari dua arah, 5% di kiri dan 5% di kanan, sehingga kita tetap pakai 0,95. Oke, lalu sama dengan cara yang tadi, kita pakai di koma, degree freedom-nya adalah 19. Lalu kita tutup kurung, lalu kita ini baca. Oke, sudah dapatkan hal yang sama, nilai yang sama itu 2,093 untuk yang dua arah. Oke, mungkin sekian
nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Oke, terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa di lain video. Tetap semangat untuk belajar. Bye-bye semuanya.